Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua kok teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana kabar orang yang telah menyakiti kamu. Kita akan lihat prediksinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah disakiti, pernah diketerlukakan. Kita akan lihat prediksinya. Gimana sih kabar dia? Dia sudah membuat kamu terluka dan mungkin sampai saat ini kamu masih belum bisa untuk melupain semua perbuatan dia ke kamu. Oke, jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana kabar orang yang telah menyakiti kamu. Kita akan lihat prediksinya. Oke. Oke, jadi di sini kalau aku lihat, mungkin ketika dia menyakiti kamu, ketika dia membuat kamu terluka, di sini dia tuh awalnya dia merasa sangat bahagia. Karena dia itu bisa melepaskan atau meninggalkan kamu di sini. Jadi dia sengaja memang ngelepasin kamu itu sengaja. Karena ya memang dia bukan tipe orang yang setia. Gitu, ya. Di sini dia itu kayak ngerasa hidupnya akan semakin membaik gitu dengan pasangan baru dia. Tapi kenyataannya di sini yang aku lihat semua itu cuma sementara. Semua itu hanya angan-angan. Semua itu hanya impian. Di sini dia sering konflik dengan pasangan baru dia. Dia sering ada pertengkaran sama pasangan dan dia tidak cocok dalam berpendapat bersama pasangannya saat ini. Jadi ketika dia pergi dari kehidupan kamu itu bukan malah dia ngerasa seperti yang dia angan-angankan, seperti yang dia impikan. Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi, ketika dia sudah menyakiti kamu, membuat kamu terluka, dia pergi begitu saja. Sampai saat ini mungkin belum ada kata maaf, sampai saat ini dia belum ada kata penyesalan gitu. Karena dia ngerasa saat dia pergi dari kehidupan kamu, dia tuh ngerasa akan lebih bebas. Dia ngerasa sama kamu tuh dia ngerasa terkekang, sama kamu dia ngerasa kayak kebebasan dia tuh dibatasi gitu. Padahal di sini memang bukan tipe orang yang setia. Jadi sebenarnya kamu berpisah sama dia itu sebenarnya kayak sebuah keberuntungan gitu ya. Karena kamu tidak terlalu dalam banget gitu sakitnya gitu. Karena kalau kamu terlalu lama, terlalu dalam sama dia, itu yang akan membuat kamu benar-benar hancur habis-habisan. Di sini semesta itu mengingatkan bahwa dia bukan yang terbaik untuk kamu. Semesta itu memberitahu kamu bahwa dia bukan orang yang bisa untuk dipercaya. Dia bukan tipe orang yang setia. Dia bukan tipe orang yang bisa dibilang di sini mau berjuang atau mempertahankan hubungan. Saat dia sama kamu ya sama ini yang terus berjuang itu kamu. Saat sama kamu yang terus bertahan, mempertahankan semua itu kamu itu. Cuma kamu itu kan kayak dibutakan oleh kasih sayang atau cinta gitu. Kamu ngerasa dia tuh sayang banget sama kamu ngerasa dia tulus banget sama kamu, padahal di sini enggak. Gitu. Ya. Terus apalagi di sini dia itu bisa dibilang orang yang penuh dengan emosi ya, orang yang penuh dengan ego. Egonya tuh yang besar banget gitu. Jadi mungkin saat sama kamu harus mengalah dengan sikap dia. Sikapnya yang egois, sikapnya yang keras kepala dan mau menang sendiri. Tetapi itu tadi, ketika dia menjalani hubungan dengan orang lain, malah di sini dia
ya, yang harus banyak mengalah dengan semua tuntutan pasangan baru dia. Jadi kayak pasangan dia tuh sekarang cerminan dia, sikapnya, perilakunya, perbuatannya, itu kayak cerminan dia selama ini yang sama kamu. Jadi itu kabar orang yang telah menyakiti kamu. Dia mendapatkan karma, dia mendapatkan pasangan yang sama percis seperti diri dia. Jadi di sini kalau memang dia itu nggak bisa mengalah, terus akan terus ada konflik di sini di antara dia dan pasangannya. Dan di sini pun membuat dia sangat terbebani dengan semua yang dia jalani bersama pasangan barunya. Jadi buat teman-teman yang saat ini pernah disakiti, itu kabar orang yang menyakiti kamu. Dia juga nggak dihargai, dia juga nggak dihormati, dia nggak dianggap ada gitu. Jadi yang dia lakukan tentang kamu itu dia dapatkan dari pasangan barunya. Karena hubungan yang dia jalani saat ini terlalu banyak aturan atau terlalu banyak permintaan dari pasangan baru dia. Jadi jika kamu melihat dia itu baik-baik saja atau bahagia, ya menurut aku itu nggak seperti yang kamu pikirkan itu. Karena di sini yang aku lihat aslinya dia menderita seperti dia membuat kamu menderita. Jadi memang hukum karma itu berlaku ya. Siapa yang menyakiti, siapa yang membuat terluka, dia juga akan tersakiti, dia juga akan diketerlukakan. Cuma memang mungkin kamu benar-benar di titik yang sangat tadinya itu di titik yang sangat sakit hati, terluka banget, kecewa banget, sedih banget, sampai kamu tuh untuk bangkit, untuk move on itu sulit banget itu. Karena kamu kayak ngerasa semua cinta, kasih sayang kamu yang tulus, pengharapan kamu pada dia tuh begitu besar. Jadi kayak ketika dia pergi bersama orang lain, mengkhianati kamu, pergi menghilang, memutuskan hubungan sepihak, kamu tuh kayak ngerasa bener-bener dia itu tidak ada hati. Memang dia nggak ada hati. Ya akhirnya penderitaan kamu saat dia lakukan ke kamu, dia dapatkan saat ini. Jadi buat kamu yang merasa readingan ini untuk kamu nggak perlu khawatir ya. Hukum karma itu pasti akan ada. Cuma memang mungkin dia dapatnya lama atau mungkin dia dapatnya nanti. Karena di sini yang aku lihat saat ini ketika dia tanpa kamu, saat ini ketika dia menjalani hubungan sama siapapun, dia tidak akan pernah bahagia sebelum dia meminta maaf, sebelum dia memohon ampun, bersujud sama kamu. Karena selama kesakit hatian kamu masih ada, selama kekecewaan atau mungkin keterlukaan yang dia berikan sama kamu itu masih ada, selama itu pula dia akan merasakan sakit hati dan terluka dari orang lain. Jadi nggak perlu khawatir. Dan aku lihat di sini pun semua aspek di hidupnya itu banyak mengalami penurunan ya. Di sini yang paling utama itu seperti keuangan. Jadi dia itu kayak merasa keberuntungan dia itu hilang, karena memang ketika dia sama kamu untuk finansial, untuk keuangan itu benar-benar banyak banget ya. Dan dia tuh banyak dipenuhi dengan keberuntungan saat sama kamu, tetapi ketika dia tidak sama kamu, dia banyak dipenuhi dengan kesialan ya. Karena di sini itu seperti balasan, dan ada kalanya juga di sini dia membandingkan hidup dia saat ini dan saat dia sama kamu. Jadi bukan berarti saat ini dia tuh bahagia. Mungkin terlihat ya dari luarnya, mungkin kamu sering mantau atau mungkin gak sengaja ngeliat dia tuh kayak bahagia bersama pasangan barunya. Jawabannya enggak gitu ya. Dia ngerasa cuma kamu yang bisa menyeimbangkan dia, kamu bisa membuat seimbang gitu. Dia saat ini hubungan dia digantung sama pasangan dia, dia tidak bisa diberikan kejelasan, dia tidak diberikan kebahagiaan, dan dia itu pengen bertemu sama kamu di sini. Dia pengen kayak mungkin ingin meminta maaf, bisa jadi juga ya, atau mungkin menghubungi kamu, cuma memang karena malu, karena gengsi, ya malu ya sempat malu gitu. Karena memang perlakuan dia ke kamu itu buat dia tuh bener-bener nggak ada harga diri lagi. Apalagi ketika mungkin dia takut kamu ketahui tentang diri dia, kondisi dia saat ini. Itu yang dia takutin. Dia takut kamu menghina atau menertawakan dia. Padahal kan kamu nggak seperti itu ya. Memang orangnya egois, orangnya keras kepala dan mau menang sendiri. Sebenarnya perpisahan kamu sama dia tuh beruntung ya. Cuma memang mungkin kamu kayak ngerasa sakit, terluka banget gitu. Kamu tuh kayak ngerasa udah cinta banget, kamu udah sayang banget, tapi dia seperti itu sama kamu gitu. Apalagi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa ngelupain dia. Kamu masih kangen, kamu sering rindu, kamu pengen kembali. Ya menurut aku itu hal yang sangat berpikiran yang tidak baik gitu. Kamu menghancurkan diri kamu sendiri demi orang yang belum tentu mau berjuang untuk kamu.
demi orang yang belum tentu mau seperti mempertahankan kamu gitu. Jadi sebenarnya semesta yang membuat kamu itu berpisah, semesta yang kayak mengatur semuanya. Semesta membiarkan dia untuk bahagia bersama orang lain. Semesta membiarkan dia untuk mengambil langkah menyakiti kamu, menduakan kamu, membuat kamu terluka, dan akhirnya dia menyesal ketika dia merasakan sakit yang saat ini dia rasakan gitu. Jadi itu kabar orang yang telah menyakiti kamu. Jadi intinya saat ini dia pun di dalam posisi yang terluka, sakit hati, dikecewakan, hancur. Cuma dia menutupi karena di sini ada rasa malu sama kamu ketika kamu tahu tentang kondisi dia saat ini. Jadi buat teman-teman yang masih terluka, doakan saja yang baik-baik ya untuk dia. Mudah-mudahan dia segera sadar, mudah-mudahan dia segera bertindak untuk meminta maaf sama kamu. Walaupun luka itu masih basah, setidaknya dia sudah memohon ampun, meminta maaf gitu. Karena namanya kita pernah disakiti, diterlukakan, itu susah ya untuk memaafkan. Cuma setidaknya kita harus bisa belajar memaafkan. Karena kalau kita tidak memaafkan belum tentu juga kita akan baik lagi sama dia, kita akan berjodoh sama dia gitu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu segera bisa move on, segera bisa bangkit dan bisa menemukan orang yang lebih baik dari dia ya. Resonate atau tidak ya tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa, dan ini juga energinya banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Oke, jadi di sini kita akan lihat untuk zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Oke. Di sini ada dua yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini zodiaknya. Yang pertama ada Pisces, terus yang kedua di sini ada Libra ya. Tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, lebih cenderung di dua zodiak, ada Pisces dan Libra. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.